Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan menceritakan Pelangi di Atas Gelagah Wangi, drama cinta di senja kala Majapahit, bagian ke-1. Padepokan Antahpura terletak di atas lembah subur di antara Gunung Welirang dan Gunung Penanggungan. Pagi baru merekah, langit biru cerah, cahaya matahari yang hangat menyiram seluruh permukaan lembah. Angin mengalir turun dari celah dinding-dinding batu yang menjulang tinggi ke angkasa raya, seolah-olah ingin mencakar langit. Angin bercampur kabut yang dingin. Sebuah gerobak kuda sudah disiapkan di halaman yang banyak ditumbuhi pohon tanjung serta nagasari. Sugatra, salah seorang cantrik padepokan, tampak sibuk membenahi hasil bumi, mengikatnya menjadi satu dan melemparkannya ke atas gerobak. Dari arah pintu depan pondok muncul seorang pria tampan berusia sekitar 40 tahun. Dia berdiri di serambi sambil mengawasi Sugatra. Wajahnya sangat tenang dan tatapan matanya setajam burung elang. "Sugatra." Suaranya terdengar ramah tapi tegas saat memanggil Sugatra yang masih sibuk mengikat kacang panjang. Sugatra buru-buru meletakkan kacang panjang itu ke atas gerobak dan segera menghampiri pria tampan tersebut. "Ada apa, Guru?" Sugatra membungkuk hormat. "Masih belum selesai juga." Pria tampan itu balas bertanya dengan suara lembut. "Sedikit lagi. Itu tumpukan kelapa gading di samping pondok. Apa mau dibawa juga?" "Jangan semuanya, naikkan separuh saja. Setelah itu bersiaplah, karena kita akan segera berangkat." "Baik, Guru." Sugatra beranjak ke halaman samping. Tubuhnya segera lenyap di balik lumbung padi. Sementara pria tampan yang disebut-sebut sebagai guru kembali memasuki pondok. Sejenak dia tampak ragu-ragu di depan pintu ruangan bilik Wono Kembang Sore, adik angkatnya. "Kembang Sore," panggilnya lirih. "Iya, Kakang," terdengar suara jawaban lembut setengah manja dari dalam ruangan. Empu Janardana, pria tampan pimpinan padepokan Antahpura itu, tersenyum sambil mendorong daun pintu perlahan-lahan. "Kau masih juga berdandan?" "Sebentar, Kakang, aku masih harus merapikan sanggulku." Woro Kembang Sore menjawab sambil jari-jari tangannya sibuk merapikan sanggul. Gadis itu berdiri di depan kaca lemari. Dia seorang gadis yang cukup rupawan, wajahnya bulat telur, matanya berbinar, dan bibirnya sangat manis setiap kali dipakai tersenyum. Tubuhnya yang langsing dan warna kulitnya yang kuning langsat tertutup pakaian berwarna merah dengan hiasan bermacam-macam kembang. Empu Janardana bersandar ke dinding sambil terus mengawasi adik angkatnya yang sebenarnya masih sepupunya sendiri. "Pakaianmu seperti mau pergi ke pesta kawin." "Maksudmu aku tidak boleh berdandan?" Wono Kembang Sore balas bertanya sambil menyelipkan kesacara di sela-sela rambutnya yang halus berombak. Kesacara ialah jepitan atau hiasan rambut yang bahannya terbuat dari perak, emas ataupun tanduk. "Percuma kau berdandan seperti itu. Kita akan pergi berjalan jauh. Tubuhmu akan berkeringat dan debu akan mengotori pakaianmu. Mengapa kau tidak mengenakan pakaian yang biasa-biasa saja?" "Aku seorang wanita. Setiap penampilan harus aku jaga. Beda dengan laki-laki. Tapi kalau Kakang Janardana keberatan, baiklah, biar ku copot saja pakaian ini." "Tidak usah, karena sudah terlanjur. Biar sajalah, tapi jangan lama-lama ya."
Aku sudah selesai kok, mau berangkat sekarang. Tidak ada yang perlu kau bawa lagi. Tidak kakang, semuanya sudah kunaikkan ke atas gerobak. Tak lama kemudian, mereka keluar dari pondok. Bu Janardana langsung naik di belakang kuda dan bertindak sebagai kusir, sementara Woro Kembang Sore duduk di sampingnya. Di samping mereka, Sugatra menunggang kuda berwarna coklat tua. Gerobak pun perlahan-lahan meninggalkan halaman pondok ketika matahari sudah semakin tinggi. Meluncur meninggalkan perbatasan desa Antahpura, Bu Janardana dengan hati-hati memegang tali kendali kuda. Angin semilir bertiup menyapu rambut Woro Kembang Sore yang duduk manja di sebelahnya. Gadis itu tampak sangat gembira, wajahnya berseri-seri. Suatu saat dia menepuk pundak kakak angkatnya sambil menanyakan sesuatu yang dilihatnya di sepanjang perjalanan. Menjelang tengah hari, mereka sudah melewati desa Lemah Tulis. Setelah 3 desa berikutnya terlewati, mereka mulai memasuki kawasan hutan. Bu Janardana menarik tali kekang kuda, gerobak melambat dan akhirnya berhenti di pinggiran jalan di bawah pohon rindang. Bu Janardana segera turun dan menyuruh Sugatra mencari air minum 2 ekor kuda yang sepertinya sudah kehausan. Woro Kembang Sore masih duduk di atas gerobak, sedangkan Sugatra sudah menghilang di balik pepohonan. Bu Janardana istirahat di bawah pohon. Dia minum seteguk air yang ditempatkan dalam bumbung, semacam wadah yang bahannya terbuat dari potongan bambu. Berlahan-lahan, Woro Kembang Sore menghampirinya, wajahnya menyiratkan sebuah tanda tanya. Bu Janardana memberikan isyarat agar gadis itu duduk di sebelahnya. Kok berhenti di sini, kakang? Kamu tidak melihat matahari sebentar lagi tenggelam? Jawab Bu Janardana sambil menunjukkan ke arah matahari yang sudah berwarna kemerah-merahan seperti bara api. Lalu, desak Woro Kembang Sore minta penjelasan lebih lanjut. Dengar Kembang Sore, kita masih harus melewati 14 desa, baru kita masuk ke perbatasan Indrokilo. Aku tidak mau kemalaman di jalan. Lalu apa yang akan kita lakukan di sini? Tidur. Tidur? Ya, kita terpaksa menginap di sini. Di tempat seperti ini, di mana kita bisa tidur, kakang? Bu Janardana tersenyum lebar, melihat wajah adik angkatnya yang kekanak-kanakan. Di mana saja, ada banyak tempat kita bisa tidur, di bawah pohon, di pinggir jalan, di atas rumput, di celah-celah batu, atau di bawah gerobak kuda ini. Makanya salahmu sendiri mengapa berpakaian bagus. Lihat saja sekarang, kainmu kusut, rambutmu acak-acakan, dan bedak di pipimu sudah luntur. Sudah kakang, jangan menggodaku terus. Woro Kembang Sore cemberut, tapi sebenarnya dia hanya pura-pura marah. Dia tahu Bu Janardana sangat menyayanginya, dan dia hanya bermaksud untuk bermanja-manja pada kakak angkatnya yang tampan itu. Baiklah, aku menurut. Aku mau tidur di sini, tapi kakang Janardana harus menungguku. Maksudmu? Maksudku, kakang jangan pergi jauh-jauh. Misalnya aku tidur di sini, kakang di situ. Soalnya tempatnya seram sekali, sepi dan lenggang. Pohonnya besar-besar pula. Aku yakin setelah malam larut nanti, suasananya makin menyeramkan. Aku takut, kakang. Baiklah, aku akan menunggumu. Yang pasti aku jamin malam nanti kamu akan tidur nyenyak sampai pagi. Akhirnya malam benar-benar tiba. Sugatra sudah selesai memberi minum 2 ekor kuda. Setelah itu dia menyalakan obor, kemudian mengikatnya di batang pohon sebagai penerangan. Waktu cepat bergulir, mengalir tenang laksana sungai kehidupan menuju samudra keabadian. Woro Kembang Sore sudah berbaring di atas tikar yang digelar memanjang di bawah sebatang pohon kemuning yang rindang. Bu Janardana duduk di sebelahnya, kepalanya disandarkan ke batang pohon. Sesekali Woro Kembang Sore mencuri pandang. Dalam remang-remang cahaya obor,
gadis itu masih sempat mengagumi pria tampan yang menjadi kakak angkatnya. "Ah, Kakang Janardana, pasti dia tak tahu apa yang kurasakan sekarang. Dia hanya memikirkan padepokan, murid-muridnya, ilmu-ilmunya, dan dirinya sendiri. Pasti dia tak akan pernah memikirkanku. Woro Kembang Sore, memang dia kakak angkatku, kami masih saudara sepupu. Tapi tidak bolehkah aku mencintai saudara sepupuku sendiri?" Woro Kembang Sore menyembunyikan desahnya. Dia sedang berhayal, dia sedang menerbangkan angan-angan ke tempat-tempat yang indah. Kata orang, wanita tidak begitu suka bicara dengan pikirannya, melainkan dengan hatinya. "Ah, sungguh nyaman tidur seperti ini. Aku merasa tenang dan bahagia. Bahagia sekali. Aku berbaring di sini dan dia duduk di situ. 20 tahun lamanya kami tinggal bersama di padepokan Antahpura, tapi belum pernah aku merasakan berbaring seperti ini. Mudah-mudahan malam bertambah panjang dan tidak segera menjadi pagi." "Kau belum juga tidur, Kembang Sore?" Mendadak Empu Janardana bertanya, memecah keheningan malam. Apa Kakang?" Jawab Woro Kembang Sore gugup. Dia sama sekali tidak mengira bahwa kakak angkatnya itu sedang perhatikannya. "Kau belum juga tidur?" Belum Kakang. Di padepokan aku bisa tidur larut malam. Oh ya, kita mau tinggal berapa lama di Indrokilo?" "Mungkin agak lama." "Berapa hari?" "Mungkin kita akan tinggal di sana sebulan." "Puspitasari dan Kusuma Dewi pasti sudah besar sekarang. Kau masih ingat mereka?" "Tentu masih. Bukankah dulu hampir setahun sekali Kakang membawaku ke Indrokilo?" Woro Kembang Sore menguap sambil menutup mulutnya dengan jari-jari tangannya. Empu Janardana kembali tersenyum. "Tidur sana, besok jangan sampai kesiangan. Pagi-pagi sekali kita berangkat." "Kakang sepertinya juga sudah ngantuk. Tidur saja." "Bukankah aku yang harus menunggumu di sini?" "Tidak usah, kasihan. Kakang sepertinya juga sudah letih sekali. Tidur saja, biar aku tidur sendirian di sini tidak apa-apa." "Kalau begitu baiklah, aku tidur sana ya, di samping gerobak sama Sugatra." Woro Kembang Sore hanya mengangguk sambil meleparkan senyum manis. Empu Janardana membetulkan kain penutup hawa dingin gadis itu, kemudian membungkuk mencium keningnya. Sekalipun ciuman itu dimaksudkan sebagai ciuman seorang kakak kepada adiknya, Woro Kembang Sore merasakan sebagai ciuman seorang kekasih.